Desa Wisata Kembang Kuning. Meski letaknya jauh di pelosok pedalaman Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Desa Kembang Kuning menyimpan sejuta pesona. Pemerintah daerah kini terus menata dan mengembangkan beragam potensi yang dimiliki desa tersebut. Nama saya Musanif. Saya sebagai Ketua Pokdarwis di Desa Wisata Kembang Kuning dari tahun 2014. Saya sangat miris melihat masyarakat saya selama puluhan tahun hanya sebagai penonton di bidang pariwisata. Karena desa sebelah itu sudah lama sekali menjadi desa wisata, sedangkan kami di sini hanya dilewati lah oleh turis-turis ini untuk pergi ke destinasi yang lain. Poin yang bisa saya ambil sebagai langkah awal untuk membuat, karena fungsi tugas pokok saya sebagai Ketua Pokdarwis adalah bagaimana menarik minat atau menyadarkan masyarakat di sekitar saya atau di desa saya akan pentingnya terlibat dalam industri pariwisata atau memahami tentang apa sih itu pariwisata. Dulu Bang, akomodasi itu wajib hukumnya ada di pinggir jalan. Nah, sedangkan yang saya suguhkan ini benar-benar kayak kita harus masuk gang dan lain sebagainya, dan aksesnya agak rumit lah. Saya sampaikan bahwa ini adalah langkah konkret yang bisa kita kolaborasikan untuk memulihkan kembali perekonomian masyarakat, membangkitkan pariwisata, membuka lapangan kerja, dan mendorong produk-produk ekonomi kreatif lokal. Di waktu itu, ketika orang-orang guide-guide ini nunggu di perempatan, pertigaan untuk melihat tamu yang datang dan disamperin dan sebagainya, kok saya agak miris ngelihatnya gitu. Jadi saya berpikir keras, bagaimana caranya biar tamunya belum datang aja udah bisa ngelihat ini, dan di waktu itu masih agak sulit sih internet. Yang menarik sebenarnya prosesnya, Pak. Prosesnya karena membutuhkan kurang lebih 3 tahun. Jadi step by stepnya itu betul-betul saya nikmat. Jadi untuk bisa misalkan karena saya pas membangun ini saya tidak bekerja lagi, saya sebagai freelance. Jadi ketika ada order gunung, saya naik gunung. Jadi pulang dari gunung saya beli semen, saya beli pasir. Nah, sebenarnya kenikmatannya itu di situ selama pandemi ini, Pak, karena awalnya kan market kita Eropa. Jadi kita tahu betul seluk-beluk tamu Eropa. Nah, dihadapkan dengan wisatawan lokal atau Nusantara, kami terus terang agak masih kebingungan, Pak, karena harus beradaptasi lagi dengan market baru. Orang Eropa, dia senang sekali dengan kesederhanaan. Apa yang kita punya itu kita suguhkan, jadi kita nggak buat-buat. Itu yang mereka betul-betul appreciate. Pride of Indonesia, inilah salah satu keunggulan dari pariwisata era baru, yaitu pariwisata berbasis desa wisata. Jadi ini sengaja dibuat gini supaya rustic gitu ya? Iya, nah kebetulan ini karena nggak ada untuk beli kusen yang normal, Pak. Jadi saya potong sendiri Cuman saya binatangnya, Pak, di sawah ini. Anggapan Pak Sandi ya, dia appreciate sekali karena kita bisa mengkreasikan kayak ini, dan harapan beliau semoga secepatnya kita bisa pulih kembali, dan harapannya juga akan digiring wisatawan Nusantara untuk bisa mengunjungi desa-desa wisata. Hari ini kita melihat satu
destinasi unggulan yang dikelola dengan betul-betul mengutamakan kearifan lokal. 0 kasus COVID-19, 0 kriminalitas. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melihat sendiri bagaimana masyarakat desa wisata Kembang Kuning menjaga betul desanya, peduli pada aspek kesehatan dan berkelanjutan. Yang saya sangat apresiasi adalah inisiatif sosiopreneur dengan Warung Sodakoh. Warung Sodakoh ini adalah mendidik warga yang kebetulan berkelebihan untuk bersedekah, membantu saudara-saudaranya yang kurang mampu. Dan yang kurang mampu membeli, tapi dengan membayar seikhlasnya. Salut saya dan titip ke Pak Gubernur untuk lebih banyak desa wisata seperti Kembang Kuning ini dan Pak Bupati di Lombok Timur maupun di NTB.